Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aditya Rahmawan di channel Otodidak with Kang Adit. Nah, oke pemirsa, dalam video kita kali ini kita akan ngebahas tentang bikin daftar gambar secara otomatis ya. Nah. Pemirsa, kita lihat di sini. Di sini udah ada daftar gambar, cuman ini masih manual. Saya ngambil sampel nih dari orang, jadi si gambar-gambarnya tuh udah ada. Cuman semuanya manual gitu. Nah, sekarang kita pengen bikin ini secara otomatis. Yuk kita simak pemirsa. Yuk kayak pemirsa lihat ini. Ini pertama kita hapus dulu ya. Gambar-gambarnya udah ada sih sebenarnya. Cuman ini semua kan masih manual ya. Nah kita pengen bikin otomatis, kita hapus dulu dan kemudian kita cari ini gambarnya. Ini kita simpan dulu sebagai heading ya. Nah, muncul di sini. Oke. Kita cari gambarnya, kita pilih navigation pane, munculnya gimana itu navigation pane. Kalau misal bagi yang nggak muncul, nah di view navigation pane, nah di sini ya navigation pane, dan kemudian kita pilih ini nih tanda panah ke bawah dan kita cari grafik untuk nyari grafik yang ada di negeri ini. Nah kita udah terpilih ini yang tengah-tengah, kita pencet kontrol ya, pencet kontrol, udah gitu pencet klik kiri. Pas gimana pencet klik kiri pas ada tanda panah gini nih, ada tanda panah dan tanda tambah, artinya ini bisa nih ditambahin cus. Nah klik kiri, udah gitu kita klik kanan, kita grouping. Kepilih nggak itu teh? Nggak kepilih pemirsa ya. Ulang, klik kiri, klik kontrol, klik kiri. Nah udah gitu kita klik kanan dan kita grupkan, karena ini gambarnya kan masih kepisah-pisah ya. Kita pengen ini jadi satu ini kemana cerita ini jadi pojok kanan gini, oi. Nah coba kita cek ya ini apa yang terjadi. Kita cek wrap textnya kayak gimana. Oh, in front of text bagus sih sebenarnya ya. Coba kita geser, bisa. Nah udah gitu kita jadikan jangan di depan teks tapi inline with text ya. Tengahin bisa nggak bisa. Nah kita munculin dulu hidden formattingnya biar tahu ini teh apa sih sebenarnya yang terjadi di sini. Oh di sini ada 2 spasi pemirsa, dan kemudian di sininya kepisah 4 spasi ya ke bawah. Nah kemudian kita blok yang ini dan kemudian kita pilih reference dan insert caption untuk masukin captionnya. Nah pemirsa kita lihat di sini kita pengen masukin gambar 2.1 ya. Gambar 2.1 nantinya ada gambar 2.2. Nah di sini ada labelnya tapi nggak ada bekas yang tadi ya. Gimana caranya pemirsa? Ini pilih gambar 2.2, gambar 2 titik, saya delete label dulu, saya bikin dari awal ya. Ceritanya pemirsa ini teh belum ada nih gambar 2 titik ya. Nah akhirnya kita bikin label baru gambar 2 titik. Nah kenapa cuma 2 titik? Karena 1, 2, 3, 4 nya kan itu akan di setting sama Microsoft Word-nya sendiri gitu. Mau disimpan di mana nih si captionnya? Mau di atas atau di bawah? Di bawah dong untuk gambar ya. Oke, kita kan aja pemirsa. Udah beres. Kita klik pakai titik dan akhirnya kita kopikan aja ininya, si caption manualnya. Kita kopiin ke atas dan kita pastekan. Nah, sampai di sini pemirsa ya. Ini kita pengen setting nih si hurufnya itu untuk caption ini, hurufnya itu adalah Times New Roman kan. Times New Roman dan ini di 11 PT dan tidak miring misalkan ya, dan di tengah-tengah. Udah. Tengah-tengah udah ya. Udah gitu si hurufnya juga otomatis atau hitam ya. Nah, kemudian kita pengen ininya juga di tengah-tengah juga nih pemirsa. Di tengah-tengah. Oh. Tengah-tengah ternyata nggak bisa pemirsa. Kalau nggak bisa maka kita akalin aja pemirsa, ini ketengahin ya. Nah gitu ya, udah beres. Ini sih untuk apa sih? Nah nanti kan akan muncul lagi ya, akan muncul lagi gambar yang ini. Nah kalau misal kita munculin secara otomatis caption dari gambar 2.2 kan seharusnya ya, formatnya kayak gini pemirsa. Atau jadi gimana biar langsung terformat seperti yang atas ini.
Nah, oleh karena itu ini di blok dulu dan kita simpan sebagai style yang baru. Nah, ini dia style caption. Atau kalau misal nggak muncul ya pemirsa di bagian galerinya, maka munculkan kumpulan stylenya dan ada di sini. Klik kanan di sini, dan update caption to match selection. Jangan lupa ini di blok dulu ya. Update. Cus, udah beres ya. Udah beres. Nah, kemudian kita bikin caption yang berikutnya. Caption yang berikutnya adalah gambar 2.2 dan insert caption dan kemudian oke. Jadi otomatis pemirsa. Ini kan otomatis pemirsa. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir lagi. Gambar berapa ini? Oke, pemirsa. Udah kita pindahin Ctrl V. Udah beres. Ini kita sedot aja pemirsa ya. Apa ini? Loh. Tunggu pemirsa, ini kok senyawanya kesedot. Si nyawa. Dah beres pemirsa ya. Oke, udah beres. Nah, berikutnya juga sama nih. Kita pilih insert caption, cus. Dan oke. Tanpa ngelihat hal-hal lain gitu. Saya langsung kan aja tadi. Oke, kita blok yang ini dan kita pindahin. Ribet sih memang di awal pemirsa, tapi untuk kedepannya kalau misalnya ada perubahan halaman, ada perubahan caption, itu akan sangat gampang gitu, sangat mudah. Lihat ini Calibri ini, formatting dulu ya, formatting biar jadi caption. Nah, jadi kan Times New Roman dan begitu seterusnya sampai gambar-gambar yang lainnya. Sekarang kita coba masuk ke gambar 3 ya. FYI teman-teman ya, ini ada grouping gambar. Nah, ini di blok dulu ya, di blok dipilihin satu persatu. Nah, setelah itu nanti di grouping, baru nanti dibikin captionnya. Nah, kemudian kita masuk ke bab 3. Di bab 3 ini bukan gambar 2 lagi, tapi gambar 3 ya. Nah, untuk gambar 3 sama aja caranya dengan cara menginputkan gambar 2 tadi. Caranya ini kan masih labelnya masih gambar 2 ya. Nggak ada gambar 3. Oke, kita bikin new label. Dan kemudian gambar 3 titik dan oke. Nah, setelah itu jadi gambar 3.1 dan oke. Muncul gambar 3.1, gambar yang sebelumnya, caption yang sebelumnya ada di bawah. Kita blok aja pemirsa, kita blok ya. Udah gitu kita cut dan kita pindahin ke sini. Cus, beres. Dan ini kita hapus. Dah. Nah, pemirsa, sampai di situ ya. Itu nanti berlanjut sampai caption gambar 2 dan caption gambar 3 semuanya. Jangan lupa ini kok jadi ini ya. Jadi Calibri. Ya. Nah, ini kita blok dan kita jadikan caption. Nah, sekarang menu utamanya adalah bikin daftar gambar. Yuk kita ke atas. Nah, sampai kita di daftar gambar yang masih kosong. Nah, kita pengen menginput secara otomatis si caption tadi ya. Oleh karena itu kita masuk reference dan kemudian masuk insert table of figures. Kalau misal bahasa Indonesianya berarti masukkan tabel gambar. Nanti sesuaikan aja ya. Nah, di sini ada print preview dan kemudian ini ada tab leadernya. Kalau misal bisa dibikin strip bisa, dibikin nggak pakai strip titik-titik pun bisa. Nah, tapi standarnya sih pakai titik-titik ya. Kemudian ini kita pengen masukin yang caption gambar 2 dulu, habis itu gambar 3 kita oke kan. Apa yang terjadi pemirsa, kita tunggu loadingnya. Oke, jadi nih. Nah, kemudian ini stylenya masih Calibri. Oleh karena itu kita pengen bikin stylenya itu adalah Times New Roman dan 11 PT, bolehlah 11 PT, dah beres. Atau bikin 12 PT ya, 12 PT. Nah, ini kita pengen bikin jadi kita simpan sebagai style table of figure gitu. Jadi kalau misal nanti ada updatean nanti akan tetap gitu. Nah, cuma di sini nggak ada ya style table of figure. Kita munculkan kumpulan stylenya. Apakah di sini ada? Nggak ada juga pemirsa ya.
Coba kita blok satu kata aja dan blok satu kata aja. Nggak ada. Kalau misal nggak ada kayak gini, maka kita masuk ke sini nih, Style Inspector ya. Di Style Inspector nanti akan muncul pemirsa, mana muncul. Oke. Nah ini dia tabel of figure, ini dia. Reset normal clear paragraph tabel of figure. Nah setelah di blok ini kan lagi di blok nih ya. Udah gitu update table of figure to match selection. Cus. Dah beres pemirsa. Jadi muncul di kumpulan stylenya, ya kan? Nah, kemudian otomatis ke yang lainnya pun jadi berubah pemirsa. Jadi, apa untungnya kalau misal seperti itu? Jadi, ceritanya kalau misal di sini si captionnya itu berubah, garam dapur rumah tangga misalkan ya. Nah, garam dapur rumah tangga ini kan captionnya jadi berubah. Oleh karena itu si ininya pun harus kita update dong. Kita klik kanan update field ya, update field dan update entire table. Nah jadinya akhirnya jadi berubah juga, tapi hurufnya nggak ke default jadi Calibri karena defaultnya itu adalah yang tadi tabel of figure ya. Nah begitu juga kalau misal ceritanya nomor halamannya jadi ganti nih, nomor halamannya jadi ganti, awalnya halaman 23 jadi halaman 24. Akhirnya kalau misal kita ke sini maka kita update field lagi, update field. Nah update page number only aja. Nah kalau misal update page number only jadi hanya nomor halamannya aja yang berubah. Lihat pemirsa, awalnya 23 jadi 24. Gitu ya. Dah gitu aja pemirsa ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu cara untuk pembuatan daftar gambar gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.